Assalamualaikum kawan-kawan Lender Dana Syariah. Semalam saya sambil kerja, saya buka TikTok ya. Dan ketika saya ketikkan Dana Syariah, itu muncul video Pak Haris Turino, Komisi 11 dari fraksi PDIP ya. Saya sampai tidak cek itu videonya kapan, tapi nampaknya belum lama ya, beberapa hari ini. Dan saya fokus sama apa yang disampaikan oleh Pak Haris Turino ya. Dan nampaknya saya pikir Pak Haris Turino itu omon-omon saja, dikarenakan setelah 1 minggu dari video beliau katanya mau mengawal sampai tuntas kasus DSI ini dan akan dibawa ke rapat DPR. 1 minggu kemudian saya DM IG-nya ya. Saya DM IG-nya. Saya tanya, ada progres apa Pak? Apakah sudah dibahas di rapat DPR Pak? Bahkan saya siap memberikan banyak informasi ya. Saya kirimkan link video-video penting tentang 73 perusahaan yang ingin berkonsultasi berhubung Dana Syariah ya. Kemudian ketika saya telaah videonya Pak Haris Turino, ternyata Pak Haris Turino di video ini sudah memediasi pertemuan antara OJK, DSI, dan juga perwakilan lender ya. Padahal pemberitaannya itu yang saya tangkap, yang saya dapat itu yang memediasi malah dari fraksi PKS ya. Kawan-kawan bisa menyanggah atau bisa meluruskan informasi yang saya dapat ya. Kabarnya partai PDIP yang akan memediasi, tapi begitu tidak ada berita lagi dari partai PKS itu mempertemukan antara OJK, DSI, dan juga perwakilan lender. Tapi yang paling penting adalah bagi kita semua progresnya. Nah, nampaknya ini termasuk berita baik ya. Dikarenakan kawan-kawan, kita ini sebentar-sebentar perasaan muncul pesimis, sebentar-sebentar muncul tergantikan dengan perasaan optimis. Kita sulit sekali memastikan sebetulnya yang kita baca berita itu berita baik atau berita buruk ya. Tapi nampaknya untuk kali ini beritanya berita baik kawan-kawan. Dan kepada Pak Haris Turino, jikalau prasangka saya salah kemarin, ia menganggap Pak Haris Turino itu hanya omon-omon saja, maka secara pribadi saya mohon maaf Pak Haris Turino, dengan lapang dada, dengan kerendahan hati, saya mohon maaf kepada Pak Haris Turino. Saya sempat punya prasangka, Pak Haris Turino hanya omon-omon saja, hanya cari pansos saja. Tapi nampaknya tidak, nampaknya memang beliau walaupun tidak dipublikasikan, nampaknya beliau memang benar-benar memediasi antara kita dan DSI kawan-kawan. Berikut ini video lengkap dari Pak Haris Turino supaya kawan-kawan bisa dapat informasi lebih lengkap ya. Teman-teman lender Dana Syariah Indonesia, ini adalah satu peer-to-peer lending yang saat ini sedang mengalami masalah atau bisa dikatakan sebagai gagal bayar. Alhamdulillah kita sudah memfasilitasi pertemuan antara perwakilan dari paguyuban lender dengan pihak Dana Syariah Indonesia yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan kemarin pada tanggal 28 Oktober 2025. Dan pada pertemuan tersebut sudah disepakati beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah bahwa jumlah lender yang dikonfirmasi oleh PT Dana Syariah Indonesia adalah sebesar 14.099 lender. Jumlah masing-masing besarnya simpanan di DSI itu bervariasi, tetapi angka ini sampai saat ini yang terkonfirmasi. Nah, kemudian atas bantuan dari OJK, maka OJK sudah jelas meminta kepada Dana Syariah Indonesia untuk tetap membuka kantornya
dan menerima keluhan-keluhan dari para lender yang ingin berkonsultasi. Tetapi tentu OJK memerintahkan Dana Syariah Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional yang lain yang kaitannya dengan proses peminjaman ataupun pemberian kredit. Dan OJK melakukan pemeriksaan khusus dalam hal ini yang dimulai pada tanggal 25 Oktober dan akan berakhir pada bulan Desember. Satu hal yang bagus adalah bahwa PT Dana Syariah Indonesia sepakat untuk memasukkan perwakilan dari lender untuk terlibat di dalam penyelesaian masalah. Dana Syariah Indonesia dan para lender juga sepakat untuk melakukan atau melanjutkan pertemuan 2 minggu ke depan. Tujuannya adalah menyusun timeline, target penyelesaian masalah. Teman-teman para lender Dana Syariah Indonesia, jangan khawatir, saya tetap akan bantu mengawal proses ini sampai tuntas, supaya tidak ada pihak yang dirugikan di dalam kasus ini. Saya akan terus berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan untuk hal ini, karena memang mereka adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK yang sudah mengawasi proses ini secara ketat. Mari kita sama-sama berjuang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Terima kasih.